Oke, ini dia senter kepala yang akan kita bahas di video kali ini. Secara ukuran ini kecil ya, ringan juga karena bobotnya hanya 145 gram. Tergolong ringan untuk sebuah senter kepala, yang mana kalau kita mau pakai lama-lama itu juga nggak bikin cepet pusing. Untuk spesifikasi yang ditawarkan ini cukup menarik nih, center diving ya, dengan 5 buah LED. Nah, ini yang membuat saya tertarik untuk membahas senter ini karena dari LED-nya ya. Kalau umumnya senter kepala model seperti ini biasanya dia pakai mangkok reflektor dengan 1 buah LED dan tipe cahayanya itu sorot. Namun untuk senter yang akan kita bahas kali ini dia pakai 5 buah LED yang dibungkus dengan tear lens gitu. Untuk bahan tear lensnya ini mika tebal dan dia ada bagian sil-silnya gitu ya, ada sil karet atau o-ringnya 1, 2, 3 lapis, di kanan kiri juga ada 3 lapis. Nah, ini adalah senter kepala dari Kiseki dengan tipe SK905 dan tebak harganya berapa? Harganya 60 ribuan saja. Untuk kelengkapan paketnya dapat kabel charger Type C to Type A seperti ini dan dapat kepala chargernya juga. Nah, di bawah 100.000 udah dapat lengkap nih. Kepala charger ada, kabel charger ada. Spesifikasinya ini sebagai senter selam gitu. Dan kalau kita lihat di sini untuk fitur-fiturnya ada pengecasan tipe C seperti ini dan ada indikator baterainya, yang mana kalau kita nyalakan untuk tombolnya sebelah sini kita dorong aja, maka dia ada indikator baterai seperti ini ya, 61%. Jadi sudah persentase baterai, bukan titik-titik gitu atau bar gitu ya. Lalu untuk tombolnya ini pakai tombol magnetik gitu, yang mana kalau kita dorong maka dia akan menyala, kalau kita tarik ke belakang maka dia akan mati. Jadi hanya ada satu mode aja. Selain ukurannya simple, untuk cara mengoperasikannya juga cukup simple karena hanya nyala dan mati. Seperti itu ya. Untuk mode-modenya nggak ada mode 1, 2, hanya nyala dan mati aja. Cukup simpel dan mudah untuk cara mengoperasikannya. Untuk ngecasnya di sini kalau kita mau buka seperti ini, wah ini sulit sekali. Nah, akhirnya kebuka juga nih. Untuk bukanya agak sulit ya, karena memang dia ada o-ringnya gitu. Ini yang membuat seret kalau kita mau buka tadi. Juga ini sebagai pengaman ya, biar airnya nggak mudah masuk gitu. Untuk tutupnya ini terbuat dari mika tebal. Kemudian untuk pengecasannya sebelah sini ya, Type C seperti ini, yang mana kalau kita cas nanti ada indikator pengecasan juga ada. Kalau sudah menunjukkan 100% ya berarti udah penuh gitu aja. Oh ya, dalam paket pembeliannya juga ada strapnya seperti ini ya, karena ini senter kepala. Gimana kalau nggak ada strapnya ya? Dapat strap juga seperti ini, yang mana ini bisa dilepas pasang gitu kalau kita mau buka. Nah, seperti ini. Nih kalau kita mau jadikan sebagai senter tangan, mau digenggam gitu, nggak harus ada strapnya juga bisa. Atau mau sebagai senter kepala, tinggal dipasang seperti ini juga bisa jadi senter kepala. Di sini ada gabus-gabusnya empuk-empuk gitu ya. Oke, seperti ini. Untuk bobot keseluruhannya ini 145 gram, tergolong ringan untuk sebuah senter kepala. Dan sayangnya kalau saya baca-baca di sini hanya ada keterangan tipenya saja, SK905, kemudian ada keterangan 5 buah LED, bahannya pakai ABS, tidak ada keterangan mengenai baterainya pakai berapa mAh atau akan bertahan berapa lama gitu, nggak ada ya. Hanya tertera di sini pakai baterai lithium, pengecasan tipe C, untuk sertifikasinya IPX8 seperti itu ya. Dan karena di sini nggak ada keterangan kapasitas baterai dan durasi menyalanya, nanti kita tes saja berapa kapasitas baterainya dan akan bertahan berapa lama. Oke kawan, ini tadi udah saya coba basah-basahin, ternyata dia masih sanggup menyala seperti ini. Dan ini dia kalau kita pakai di dalam ruangan. Oh, saya matikan dulu ini ya. Wah, tangan saya basah nih, bahaya kalau pegang ini. Ya, seperti itu. Nah, ini ya. Kalau di dalam ruangan seperti ini, matikan, nyalakan, matikan, nyalakan. Ya, karena hanya satu mode aja, jadi kita nggak bisa spill di mode redup atau mode terang ya. Kita hanya setel, nyalakan, matikan aja. Ini cukup memudahkan untuk cara mengoperasikannya. Dan sekarang kita coba rendam lagi nih. Kalau kita masukkan ke dalam air, maka dia akan ngambang ya. Jadi ini cukup membantu, misalkan kawan-kawan pakai buat mancing gitu kok tiba-tiba kecemplung, ini nggak akan tenggelam, dia tetap akan mengambang di dalam air seperti ini. Oke, seperti itu ya. Ini kalau di dalam air POV seperti ini. Kalau kita masukkan dalam air, matikan, nyalakan, matikan, nyalakan. Oke, mantap nih. Baik, selain modenya yang cukup simpel, hanya nyala dan mati saja, untuk senternya juga simple, ringan, hanya 150, bahkan nggak sampai 150 gram ya. Jadi apa salahnya kalau kita pakai di luar ruangan, nggak harus di dalam air gitu ya. Coba kita nyalakan seperti ini, nyalakan. Oke, ini kalau dengan cahaya dan ini tanpa cahaya. Dengan cahaya seperti ini. Untuk karakter cahayanya lebih dominan sorot gitu ya. Di bagian tengah ini ada bagian terangnya. Cuman untuk menyebarnya tetap ada, di bagian kelilingnya itu tetap terang gitu ya. Ini nggak ada mode kedua, ketiga, hanya ada nyala dan mati saja. Nyala, mati. Untuk penyebarannya seperti ini. Kalau saya nyalakan dan kameranya saya goyangkan,
Oke, ke kanan dan ke kiri. Ini senternya saya diamkan aja. Seperti ini penyebarannya ya. Jadi memang di bagian pinggir-pinggirnya tetap ada bagian fluidnya atau bagian menyebarnya. Coba saya pakai jalan ke sana. Nah, jadi seperti ini kalau kita pakai di luar air, kita pakai di kepala karena sebagai senter kepala gitu. Penyebarannya kawan-kawan bisa lihat sendiri, cukup luas untuk penyebarannya, walaupun masih ada bagian throw-nya di bagian depan gitu. Untuk cahayanya memang lebih dominan throw atau lebih dominan ke sorot depan ya. Cuma bagian luasnya ini juga cukup terang di bagian pinggir-pinggirnya. Dan seperti yang kawan-kawan lihat, meskipun senternya saya arahkan ke depan sana, untuk bagian terangnya itu mencakup di bagian atas-atas sini, di daun-daunan sini ya, sampai di bawah-bawah sini juga cukup terang. Penyebarannya cukup bagus, kanan kiri juga cukup terang, dan untuk fokus terangnya itu ke depan sebelah sana. Oke, seperti ini ya penyebarannya, kawan-kawan bisa lihat sendiri. Untuk mode-modenya cukup simpel, hanya nyala dan mati aja seperti ini kalau tanpa cahaya. Oke, dan ini dengan cahayanya seperti ini. Dan mengenai ketahanan airnya, kalau kawan-kawan pakai seperti ini di luar ruangan dan kena hujan, itu saya yakin lebih toleransi lagi ya, karena memang dia sertifikasinya sebagai senter selam. Oke, seperti ini ya. Ulangi lagi, tanpa cahaya, dengan cahaya. Kita coba di tempat yang berbeda nih. Nyalakan 1 2 3. Set. Ya, di pohon-pohon seperti itu ya. Jadi memang karakternya lebih ke sorot, walaupun memang ada bagian menyebarnya. Untuk sorotnya itu lebar gitu ya, luas. Ini mempermudah kita untuk menjangkau area yang lebih luas ya. Jadi kalau kawan-kawan suka senter yang jangkauan luasnya itu cukup lebar, ini mungkin jadi salah satu referensinya. Dia bukan senter zoom tapi juga bukan senter sorot. Oke ya. Untuk detail cahayanya mungkin kita pakai buat jalan. Kalau kita pakai buat jalan seperti ini nih. Nah, ini di tengah jalan seperti ini. Jadi karakter cahayanya kawan-kawan bisa nilai sendiri nih. Di kebun-kebun. Matikan, nah, gelap gulita ya. Nyalakan seperti ini ya. Oke ya, karena dia hanya ada satu mode aja, jadi saya nggak bisa mencontohkan di mode kedua, ketiga, keempat ya. Hanya ada satu mode aja, mati, nyala. Cukup simpel sekali, mati dan nyala. Oke, untuk jarak jauhnya mungkin di 100 meteran. Ini pohon listrik di sebelah sini, dan di sebelah sana ada pohon listrik yang kedua paling dekat. Ini jaraknya 50 meter. Kalau tanpa cahaya seperti ini, dengan cahaya seperti ini masih nyampe ya. Oke, di atas tuh. Nah, di atas tuh masih nyampe itu 50-an meter tuh. Matikan, nyalakan. Wah, Bang, kok langitnya terang? Ini di sini lagi terang bulan tuh bulannya tuh. Wah, ketutupan bulannya. Di sini lagi terang bulan ya. Ini tanpa cahaya seperti ini dan dengan cahaya seperti ini. Oke lah, mudah-mudahan sudah ada gambaran ya. Seperti ini cahayanya di bawah 100 ribuan ini. Cuma 60.000 harganya, dan dengan karakter cahaya yang cukup unik nih, lain daripada senter selam yang lain. Yang lain tuh biasanya senter selamnya seperti ini sorot, cuma ini senter selamnya menyebar. Oke, mantap nih. Set, set. Nah, ini hasil tes durasi menyala. Kita mulai awal menyalakan jam 6:02 pagi. Ini saya timpa batu ya, biar dia tetap tenggelam gitu, karena kita ngujinya di dalam air. Nah, ini 8 menit malah batunya hancur, akhirnya dia ngambang lagi itu. Sekarang jam 7:01 pagi, kurang lebih 1 jam menyala. Kalau kita lihat indikator baterainya itu sisa 50%. Jam 8 pagi, 2 jam menyala, sisa baterai 32%. Jam 9 pagi, 3 jam menyala, sisa baterai 1%, 0% dan mati. Pas 3 jam menyala. Ya, untuk durasi menyala setelah kita uji di dalam air tadi, ternyata dia mampu bertahan hingga 3 jam nonstop. Dan ternyata itu juga sudah diterangkan di deskripsi produk di official store Kiseki ya. Kalau kita baca official store Kiseki resmi di Shopee, ini sudah diterangkan di sini untuk durasi menyalanya 3 jam di mode kuat dan 5 jam di mode rendah atau mode low gitu ya. Karena di sini hanya ada satu mode aja, kita uji di mode paling terangnya, dia mampu bertahan hingga 3 jam. Cukup sesuai dengan apa yang diterangkan di deskripsinya. Dan untuk kapasitas baterainya, setelah tadi kita nyalakan 3 jam nonstop dan saya cas kembali, kapasitas yang masuk atau yang terbaca dengan kepala charger bawaannya selama 4 jam setengah ngecas, kapasitas yang terbaca adalah 1750 mAh, atau kalau kita bulatkan aja 1800-an mAh gitu ya. Oke, jadi seperti itu pembahasan kita tentang senter kepala diving dari Kiseki. Ya, terlepas masalah diving atau tidak, ini mengingat harganya cuma 60 ribuan. Kalau kawan-kawan pakai hanya untuk kegiatan outdoor, misalkan kok kena hujan atau nggak sengaja kecebur gitu buat mancing,
Ini masih cukup toleransi ya, mengingat harganya murah sekali, hanya 60 ribuan aja dengan spesifikasi yang cukup menarik. Mungkin ini bisa jadi salah satu referensi buat kawan-kawan yang suka mancing atau suka kegiatan outdoor, yang misalkan kalau kawan-kawan pakai senter itu kadang kehujanan. Ini mungkin bisa jadi salah satu referensinya untuk harga di bawah 100 ribuan. Terima kasih sudah menonton, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Untuk link di official store resminya saya sertakan di kolom deskripsi video ini, atau silakan cek di sebelah sini biar lebih mudah untuk mencarinya. Terima kasih sudah menonton, salam sukses, salam satu cahaya. Mantap nih, simple sekali, nyala mati.